Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Tanah air ku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pembukaan kegiatan diseminasi budaya positif kita mulai dengan pertama doa dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Himne Desa Raya, dilanjutkan lagu Himne Guru Penggerak. Bapak dan Ibu, kami persilakan berdiri. Indonesia
Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kami silakan duduk kembali. Selanjutnya, Asisten Kepala Sekolah kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan dengan segala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada CGP kita, Bapak Ayesya, yang akan mengadakan kegiatan ini. Kegiatan ini akan memberikan kita dampak. Semoga nanti dengan arahan dari Bapak ini kita bisa menerapkannya di sekolah ini, di kelas kita ya. Jadi Bapak Ibu, saya sebagai perwakilan dari kepala sekolah karena beliau sedang ada di dinas, jadi saya selaku wali kepala sekolah yang akan memantau kegiatan ini di sini. Jadi semoga nanti ilmu-ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita harapkan ke depannya bukan cuma Bapak ini yang menjadi CGP di sini, tapi Ibu sekalian juga menjadi CGP di sini. Ya. Oke, silakan ikuti kegiatannya Bapak Ibu sampai akhir biar mendapatkan manfaat yang sesuai dengan yang kita harapkan ya. Demikianlah sambutan dari saya. Silakan Bapak. Oke, terima kasih kepada perwakilan kepala sekolah, yaitu Ibu Wakil Kepala Sekolah ya. Selanjutnya kita lanjut ke acara inti. Tolong perhatikan, semoga kita nanti akan tergerak ya, tergerak dan bergerak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi ini suasananya siang. Selain capek, mungkin jam untuk istirahat atau jam untuk tidur sudah mendekati juga. Nah, supaya kita tidak ngantuk Bapak Ibu, kita mari melakukan ice breaking. Jadi ice breakingnya itu simpel, tidak usah kita berdiri, cukup dengan duduk aja. Jadi silakan Bapak Ibu duduknya berbaris. Bu Erna, coba ya, mohon maaf, duduknya berbaris. Jadi kita ice breakingnya
menggunakan kata mengapa dan karena saja. Jadi kawan yang di sebelah kanan itu mengapa, yang di sebelah kirinya karena. Jadi apa yang kita pikirkan saat ini, misal yang didedekkan mengapa tetap menanyakan mengapa, yang karena tetap menjawab apa yang dia pikirkan. Baik Bapak Ibu, sudah ada yang tersirat di pikiran kita? Sudah? Sudah, oke. Jadi kita mulai permainannya menanyakan ke samping. Ya, nanti saya mengasihkan apa-apa. Kita mulai. Coba Bu Rahime kira-kira nanyakan ke Bu Nisa dengan pertanyaan mengapa. Ayo silakan. Jawab aja. Ibu yang mana? Iya. Mengapa apa gitu? Mengapa Bu Nisa hari ini kesini? Iya. Iya. Boleh sebenarnya untuk SBK ini boleh jawabannya tidak nyambung kan? Apa yang terbenak di pikiran kita? Coba Bu Apriyanti dengan Pak Hendrianto. Nyambung juga. Oke, baiklah, terima kasih. Nah, hari ini kita akan mengadakan diseminasi budaya positif. Tentu kalau kita mendengar atau membaca diseminasi atau di budaya positifnya, kira-kira Bapak Ibu apa yang terlintas di pikiran kita tentang budaya positif? Kira-kira apa Bapak Ibu? Budaya positif. Disiplin, Pak. Iya, disiplin. Terus ada lagi Bapak Ibu? Apa lagi selain disiplin? Kerajinan. Boleh. Apa lagi? Konsisten. Iya, konsisten. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita kaji satu persatu budaya itu bisa juga kita artikan kebiasaan atau pembiasaan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini ada pendidikan nasional Pak Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan bahwa sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu di bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, kalau kira-kira seperti ini pernyataan dari Ki Hajar Dewantara atau dari Kak Hadi, kita kira-kira sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai membuang bibit-bibitnya. Sebagai Ladang. Bukan. Sebagai petani. Kita sebagai petaninya yang hanya bisa mengurus dari tanam-tanaman kita, artinya berarti kita hanya bisa mengurus siswa. Kita tidak bisa mengolah siswa itu harus seperti apa, tidak bisa. Ya, yang hanya bisa kita merawat dia, menuntun dia supaya bagaimana supaya beliau itu berhasil. Selanjutnya, untuk apa tujuannya kita mengadakan pelatihan ini tentang budaya positif? Jadi budaya positif ini bertujuan adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal secara menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, harapan saya, harapan kita dan harapan guru-guru di sini yaitu adalah semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat agar suasana belajar yang aman dan nyaman itu jika sudah kita lakukan. Kira-kira sejauh ini budaya positif apa yang telah kita terapkan Bapak Ibu?
di sekolah kita. Salah satunya seperti di hari Jumat ada kegiatan keagamaan itu, ngaji, itu juga termasuk budaya positif. Terus, iya, apalagi senam pagi untuk kebugaran, termasuk juga budaya positif. Apalagi, nah, tiket lingkungan berarti di situ ada nanti sudah termasuk ada nilai kebajikan ya. Nah, di situ nanti banyak sebenarnya yang sudah kita lakukan. Mungkin hanya saja kita belum tahu bahwa itu adalah termasuk daripada budaya positif. Nah, selanjutnya budaya positif, ya. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi ketika kita mendengar kata disiplin positif, apa yang terlintas di pikiran kita. Nah, arti daripada budaya positif itu sendiri adalah merupakan nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan yang berpihak pada murid yang membuat mereka merasa nyaman. Nah, kalau untuk di dalam kelas Bapak Ibu, siswa itu harus merasa nyaman. Itu yang pertama, sehingga dapat memunculkan nilai-nilai positif itu sendiri. Selanjutnya, konsep budaya positif ini terbagi menjadi 8 bagian. Nah, yang pertama kita lihat ada disiplin positif. Nah, jadi kalau kata-kata disiplin itu kehadiran siswa. Lalu apalagi kalau disiplin positif? Membuat kesepakatan kelas, contohnya Iya, kesepakatan kelas. Nah, nilai-nilai kebajikan juga motivasi perilaku manusia, hukuman penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, segitiga restitusi. Itu merupakan konsep budaya positif. Nah, disiplin positif berasal dari disiplina ya, kalau kita baca ini, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Artinya berdasarkan nilai yang diyakini, bagaimana Bapak Ibu? Berdasarkan nilai yang diyakini. Berarti kira-kira apa yang terdapat di dalam diri siswa? Apa yang bisa dia yakini untuk melakukan sesuatu, itulah yang diterapkan nantinya. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan disepakati bersama, ya, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai yang disepakati itu bukan termasuk suku, bangsa, agama, bahasa dan latar belakang atau bahasa maupun latar belakangnya. Artinya begini, untuk membuat nilai-nilai kebajikan itu tidak kita membuat kesepakatan di dalam suku, kesepakatan di dalam bangsa, bukan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita nanti mau membuat kesepakatan di dalam kelas, nah tentu prosesnya itu bukan kita sebagai guru kita langsung menentukan, tidak demikian Bapak Ibu. Ya, harus ada kolaborasi dengan anak-anak. Ini merupakan contoh-contoh kebajikan. Ya, ada profil Pancasila, berarti beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada program Ibu Primary Years program IPYP, misalnya toleransi, ada rasa hormat, integrasi, kreatif, mandiri, menghargai dan kerjasama. Selanjutnya ada 9 pilar karakter atau Indonesia Heritage Foundation, ya, atau IHF, cinta Tuhan segenap ciptaannya. Nah, selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Menurut Gaya Gosen ada 3 perilaku manusia. Nah, yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi
yang cenderung menanyakan apa yang akan terjadi apabila kita melakukannya. Ya, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jika saya lakukan apa imbalannya? Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, yang cenderung akan menanyakan akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ya. Nah, berdasarkan ketiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberi imbalan bisa disebut motivasi eksternal, dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Barangkali ya tidak bertahan lama. Barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa memang menjadi patuh, tetapi kepatuhan itu hanya sementara dan kedisiplinannya yang diterapkan tidak mengubah karakter siswa menjadi lebih kuat. Nah, untuk keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, terutama kita sebagai wali kelas. Nah, di kelas itu ada yang namanya keyakinan kelas. Kenapa tidak kepercayaan kelas? Atau kenapa tidak dibuat kesepakatan kelas? Atau kenapa tidak kita buat itu namanya peraturan kelas? Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ya, dan lain sebagainya itu. Yang nomor selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kemungkinan jawabannya yang tersirat di pikiran kita adalah mengenai keselamatan. Begitu juga dengan selanjutnya, mengapa kita harus memakai masker? Tentu untuk menjaga keselamatan kita dan orang di sekitar kita. Itu mungkin diterapkan ketika 2019 yang lalu. Lalu bagaimana sebenarnya cara untuk membuat keyakinan kelas itu? Jadi berikut merupakan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita itu berdiskusi dengan siswa tentang keyakinan kelas. Bagaimana caranya kita berdiskusi? Mungkin menggunakan kertas stick note ya, yang dikeluarkan oleh anak-anak apa menurut mereka yang terbaik, apa yang menurut mereka yang bisa dia lakukan. Itulah yang dituangkan ke dalam keyakinan kelas. Misal, tentu anak-anak memberikan nanti ada itu ya, mungkin sekitar 95% itu membuat di kelas kita Bu nggak boleh memakan makanan ketika jam belajar. Nah, di situ ada kata-kata tidak. Ya, jadi kata-kata tidak ini kita ubah. Bagaimana cara kita mengubahnya menjadi kalimat positif? Tidak. Sebenarnya dia larangan, tapi kita ubahlah kalimatnya itu menjadi kalimat yang positif. Apalagi kira-kira peraturan kelas itu datangnya dari anak-anak. Karena yang mau mematuhi itu siapa? Anak-anak. Sehingga menurut dia, apa yang mampu kerjakan, apa yang mampu saya percayai, apa yang mampu saya yakini, itulah yang dia tuangkan di dalam keyakinan kelas itu. Begitu Bapak Ibu ya. Ini merupakan poster. Kira-kira seperti gambar inilah untuk pembuatan keyakinan kelas. Ya. Itu datangnya adalah dari anak-anak sehingga nanti dibuat menjadi bentuk kalimat yang positif. Ya. Nah, ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Kira-kira apa ya Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Kita juga sebagai manusia, kira-kira apa kebutuhan dasar? Rasa aman. Ya, rasa aman. Terus apa lagi? Makanan. Iya, hidup, butuh hidup.
Ya, apalagi Bapak Ibu? Apalagi kebutuhan manusia. Pasangan. Ya, tempat tinggal. Ya, tempat tinggal, kesehatan dan lain sebagainya. Kebutuhan ekonomi. Ya, ekonomi. Itu kebutuhan makan tadi. Nah, selanjutnya ini dia Bapak Ibu kebutuhan dasar, ya, kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kalau kebutuhan untuk bertahan hidup berarti apa ini Bapak Ibu? Kalau kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, tentu mungkin kondisi perut kita itu harus kenyang supaya apa? Supaya kenyamanan itu ada. Nah, yang kedua butuh kasih sayang. Ya, butuh kasih sayang dan rasa dia diterima oleh orang sekitarnya itu sebenarnya yang paling dibutuhkan siswa dan juga kita termasuk sebagai manusia. Yang ketiga ada penguasaan. Ya, jadi dari karakter siswa itu ada yang dia itu memang mau berkuasa. Ya, ada yang sifatnya istilahnya kalau kita di sehari-hari itu dia maunya ngatur secara tidak langsung. Sebenarnya dia tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya ingin mengatur, ingin menguasai, sebenarnya dia tidak sadar. Jadi kita yang menentukan, kita yang menggolongkan dia itu nanti kemana. Nah, yang selanjutnya yang nomor 4 ada kebebasan. Jadi kebebasan ini merupakan kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Dia mau mandiri. Dia tidak mau dikekang dalam belajar. Sehingga nanti maka timbullah berdiferensiasi, artinya kita itu menggolongkan siswa itu kebutuhannya apa. Itu namanya berdiferensiasi. Nah, selanjutnya kesenangan. Ya, kesenangan siswa kita itu apa? Dalam tanda kutip ya, kesenangannya itu tentu merujuk ke pendidikan. Nah, ini ada sebuah kasus Bapak Ibu. Ada sebuah kasus anak TK. Jadi Bimo, seorang anak TKB, ya, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Kita nggak tahu apa alasan si Bimo ini sebenarnya untuk melakukan ini. Nah, ini dia menyatakan bahwa aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kira-kira kemana arahnya? Apakah ke kesenangan? Apakah ke kebutuhan? Apakah ke penguasaan? Apa Bapak Ibu? Kesenangan. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kita lihat kesenangan. Lalu selanjutnya, ibu kejar aku karena ibu itu sayang aku. Ibu itu mengejar dia, katanya karena sayang dia. Kira-kira apa yang dia dapatkan? Nyaman? Cinta dan kasih sayang. Ya. Nah, selanjutnya, aku hebat kan bisa bikin ibu guru kejar aku. Apa Bapak Ibu? Pengakuan apa penguasaan? Pengakuan apa penguasaan? Pengakuan. Bukan, kita lihat Bapak Ibu. Penguasaan. Dia mau berkuasa. Kita tidak tahu, dan bahkan dia itu tidak tahu juga bahwa dia itu ingin menguasai. Tapi itulah kenyataannya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Yang ini segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Artinya Bapak Ibu, jadi dan misal siswa kita ada 25 orang di dalam kelas, jelas
karakternya itu berbeda-beda, ya, karakternya berbeda-beda, dan ada yang memiliki kasus, misal kasus terlambat, cabut dan lain sebagainya. Itu bagaimana kita mengatasinya? Ya, dengan menggunakan segitiga restitusi adalah merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid, yang mengembalikan kondisinya. Nah, selanjutnya validasi tindakan. Nah, itu yang pertama kita lakukan, validasi tindakan. Oh, maaf Bapak Ibu. Yang pertama kita menstabilkan identitasnya dulu. Yang pertama kita lakukan ketika menangani kasus daripada anak-anak. Yang kedua, menanyakan keyakinan kelas. Ya, keyakinan apa yang telah dibuat? Nah, keyakinan apa yang telah dilanggar? Baru yang selanjutnya validasi tindakan. Nah, tindakan apa yang telah dia berbuat? Ya, nah, selanjutnya ini ada tahap-tahapan untuk segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan tadi. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Ini merupakan ciri-ciri daripada restitusi. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Nah, yang ketiga atau yang C adalah tawaran, bukan paksaan. Apa solusinya yang kita tawarkan kepada anak-anak? Bukan kita paksakan kamu harus seperti ini. Nah, yang selanjutnya yang D, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kita kembalikan lagi kepada si anak tersebut. Yang selanjutnya fokus pada karakter, bukan tindakan. Selanjutnya yang F, restitusi, menguatkan si anak ya. Selanjutnya fokus pada solusi. Solusi atas perbuatannya itu apa? Kita tanyakan kembali kepada anak tersebut. Nah, untuk membimbing proses pemulihan diri, bisa bertanya pada mereka. Misal, kamu ingin menjadi seperti orang apa? Ya. Lalu kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa? Ya. Selanjutnya, apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Artinya kan menanyakan kepada diri sendiri. Bagaimana kamu mau diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan di keluargamu tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Berikut merupakan video pembelajaran tentang restitusi. Iya Pak. Sudah lama nggak ketemu saya? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menyuruh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi.
tindakan kamu yang minta Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Saya Pak. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu juga untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menghadapi. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Baiklah Bapak Ibu, itu merupakan praktek atau video yang barusan ditanyakan merupakan perlakuan untuk restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan 5 posisi kontrol bagi kita. Nanti kita bisa berefleksi kita berada di posisi mana di antara yang 5 ini. Ya, yang pertama itu penghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah ini terhadap anak-anak semuanya Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga, apakah itu kita sebagai teman terhadap anak-anak, ataukah kita sebagai pemantau, ataukah kita sebagai manajer. Kita nanti akan tahu sebenarnya posisi kita itu di mana terhadap anak kita dan mana yang terbaik nanti yang harus kita lakukan. Nah, sebagai penghukum adalah seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Identik penghukum dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari-jari menunjukkan menghardik. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, membuat merasa bersalah si anak. Nah, bagaimana membuat merasa bersalah pada anak? Yaitu dengan nada suara meras. Bisa tolonglah nak, jangan seperti itu. Nah, gitu. Nanti Bapak dimarahi kepala sekolah, Bapak ditegur kepala sekolah, demikian. Nah, yang nomor 3, teman. Dengan nada suara ramah, akrab, bercanda. Itu kalau posisi kita sebagai teman. Yang selanjutnya pemantau. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Manajer. Manajer adalah nada suara tulis, bahasa tubuh, tidak kaku, mendekat ke murid. Artinya yang ideal seharusnya kita lakukan itu adalah sebagai manajer memberikan solusi kepada anak. Ya. Ini ada tayangan video juga. Beberapa dari 5 posisi kontrol. Yang pertama pengakuan.
Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ini yang kedua, membuat merasa bersalah. Padahal kan sudah sama Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada les saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, itu merupakan 5 sisi posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi kita sebenarnya sudah bisa menilai diri kita, posisi kita itu sebagai ditempatkan di mana dari 5 posisi kontrol itu. Nah, demikianlah Bapak Ibu pemaparan atau untuk hari ini ya, pelajaran kita hari ini.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.